Di sebuah garasi tua di pinggiran Bandung, seorang wanita muda dengan paras rupawan tengah mengecek truk besarnya. Namanya Naila Kirana, usia 29 tahun. Rambutnya dikuncir kuda, tubuhnya kuat, dan mata tajam seperti elang. Tak ada yang menyangka bahwa di balik sosoknya yang lembut, tersimpan ilmu pamungkas ajian rawa rontek, ajian yang membuat pemiliknya tak bisa mati kecuali oleh ilmu tertentu. Sejak kecil Naila diasuh oleh kakeknya, seorang tokoh sepuh spiritual di Bandung Selatan. Ayahnya tewas dirampok saat menjadi supir truk. Sejak saat itu, Naila bersumpah akan menjadi supir yang tidak hanya mengantar barang, tapi juga menjaga kehormatan jalur. Hari itu, Naila mendapat muatan penting, suku cadang pabrik dari Bandung menuju Banda Aceh. Jalur yang akan ditempuh adalah jalur lintas Sumatera, dikenal angker dan berbahaya. Bukan hanya tikungan maut, tapi juga geng-geng preman yang menguasai jalan. Seorang tetua supir memperingatkan Naila saat di warung kopi, kalau lewat Bukit Tinggi sampai Tapak Tuan, hati-hati sama codet, raja preman lintas. Dia suka pala supir perempuan buat dijadiin mainan. Naila hanya tersenyum dingin. Ia tak banyak bicara, tapi di lehernya tergantung liontin kayu cendana, penyimpan inti ajian rawa rontek. Barang siapa memandangnya saat aktif, bisa gila dalam hitungan detik. Sebelum berangkat, Naila menabur bunga setaman dan membakar dupa di depan truknya. Aku bukan cari musuh, tapi siapapun yang ganggu jalan hidupku, akan kutelan oleh ajian ini, bisiknya pelan. Mesin truk menderu, dan perjalanan dimulai. Dari Bandung, menuju Lampung, lalu masuk hutan-hutan lebat Sumatera. Di setiap pemberhentian, mata-mata codet mulai menyebar kabar, ada supir cantik bawa truk besar, target empuk. Tapi codet tak tahu bahwa yang sedang datang itu bukan wanita biasa. Ia adalah badai spiritual yang dikirim semesta untuk menyeimbangkan jalur maut Sumatera. Malam hari di penginapan kecil dekat Pringsewu, Naila terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, sang kakek berdiri di tengah api dan berkata, "Jangan gunakan rawa rontek sembarangan, cucuku. Ajian itu bisa membelah langit, tapi juga bisa membakar jiwa." Naila bangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ajian rawa rontek bukanlah ilmu biasa. Sekali digunakan, roh penjaga rawa rontek bisa mengamuk dan menelan siapa saja, baik lawan maupun yang tak bersalah di sekitar. Dulu, kakeknya hanya mengajarkan rawa rontek pada 2 orang, Naila dan seorang murid lelaki yang akhirnya membelot dan menghilang. Murid itu pernah mencoba membunuh kakek Naila untuk mengambil inti ajian. Tapi dia gagal, dan tubuhnya hilang, atau disembunyikan. Sepanjang malam, angin berdesir kencang di sekitar penginapan. Para pengunjung lain mengeluh tentang mimpi buruk yang sama, wanita bermata merah membawa truk api. Naila hanya tersenyum kecil. Ilmu itu mulai bereaksi, seakan tahu bahaya akan datang. Keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan. Di perbatasan Sumsel, sebuah mobil Avanza hitam membuntuti truknya. Naila tetap tenang. Ia tahu siapa yang sedang mengamati. Seorang pemuda turun dari mobil itu di pom bensin. Matanya penuh tato, dan lehernya penuh kalung rantai. "Mbak," numpang tanya, "ini truk ke arah Aceh ya? Kita bareng yuk." Tapi niat dibalik pertanyaan itu tak sebersih kata-katanya. Naila hanya menjawab singkat, "Kalau mau bareng, siap mental. Aku bukan supir biasa." Dan dengan itu, ia menyalakan truknya kembali, meninggalkan debu tebal dan tatapan penasaran si preman. Codet mulai mendengar kabar dari anak buahnya, "Bos, cewek itu beda, ada aura yang bikin kepala cenat-cenut kalau dekat dia." Codet tersenyum miring, "Berarti makin menarik, biar ku tangkap sendiri." Truk yang dikendarai Naila mulai memasuki kawasan Jambi. Jalanan sempit, berlubang, dan penuh tanjakan. Ia harus ekstra hati-hati. Sementara di balik bukit, sekelompok preman bersenjata tajam mulai bersiaga. Mereka telah diberi perintah langsung dari codet, hentikan truk milik supir cantik itu, hidup atau mati. Di dalam truk, liontin kayu cendana Naila mulai berdenyut perlahan. Pertanda ada energi kotor mendekat. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Ia menekan gas truk lebih keras, mata tajamnya menyapu setiap tikungan curam. 3 motor preman menyergap dari arah depan. 1 dari belakang. Mereka memaksa truk berhenti. Namun saat mereka mendekat, tubuh mereka mulai merasa panas, telinga berdenging, dan tiba-tiba, mereka melihat wajah Naila berubah jadi kobaran api. Teriakan histeris menggema. Salah satu preman loncat ke semak-semak, matanya putih, mulutnya mengigau. "Jangan dekati dia,
bukan manusia, namun dua lainnya memaksa naik ke truk dan mencoba membuka pintu. Saat tangan mereka menyentuh bodi truk, kilatan cahaya putih meledak, membuat keduanya terpental sejauh 5 meter. Truk itu rupanya dilapisi perlindungan spiritual oleh ajian rawa rontek, siapapun berniat jahat akan ditolak secara gaib. Naila menghentikan truk dan turun pelan. Ia berdiri di atas tanah dengan aura tenang, namun kuat. Pulanglah, ini bukan urusan kalian. Kalau tetap maksa, tubuh kalian tak akan kembali utuh. Preman-preman itu kabur terbirit-birit. Dari balik pohon, ada mata yang menyaksikan semuanya. Itu adalah Bayawak, tangan kanan Codet, yang segera melaporkan kejadian ini. Bos, kita salah target. Cewek ini bawa ajian, berat banget. Bahkan tanah di sekitarnya bergetar. Codet tersenyum bengis. Justru itu menarik, Bayawak. Dia bukan mangsa, tapi tantangan. Aku sendiri yang akan menjemput ajalnya. Codet bukan preman sembarangan. Namanya ditakuti dari Lampung sampai ke Aceh. Tubuhnya penuh tato, wajahnya cacat bekas sayatan golok, dan matanya hanya satu, yang satu lagi ditusuk saat bertarung dengan pendekar tua di masa lalu. Ia tinggal di markas bekas gudang di pinggir hutan di kawasan Muara Bungo. Malam itu, Codet mengumpulkan semua anak buahnya. Kita hadapi iblis perempuan itu dengan kekuatan lebih besar. Aku akan datangkan orang lama, Mbah Gentong. Mbah Gentong adalah dukun hitam sakti yang tinggal di kaki Gunung Kerinci. Konon, ia bisa membangkitkan roh-roh prajurit kuno dan mengirim mereka untuk menyerang target. Saat Mbah Gentong tiba, langit berubah kelam. Burung-burung beterbangan menjauh. Ia membawa satu kendi darah dan tulang manusia yang sudah dibakar. Siapakah yang harus dilenyapkan? Tanya Mbah Gentong. Codet menjawab pelan, supir truk cantik pemilik ajian rawa rontek. Wajah Mbah Gentong langsung tegang. Rawa rontek, ilmu itu dilarang oleh Dewan Leluhur. Siapa pemiliknya? Codet tak menjawab, tapi ia memberikan satu helai rambut Naila yang berhasil diambil anak buahnya saat kejadian di tikungan. Ritual dimulai, darah tumpah, mantra dilantunkan, tapi saat roh dipanggil, suara menggelegar terdengar dari langit, rawa rontek tak bisa disentuh oleh ilmu gelap. Kalian akan dibakar sebelum dia disentuh. Tiba-tiba, kendi darah meledak, Mbah Gentong terpental dan wajahnya melepuh. Gila, ini bukan manusia biasa, ini titisan roh pelindung tanah Sunda. Jeritnya sebelum pingsan. Codet murka, kalau ilmu tidak bisa, aku akan habisi dia dengan tangan sendiri. Aku juga pernah punya ajian rawa rontek, tapi aku buang karena kutukannya. Sekarang semua anak buahnya gemetar. Codet sudah mulai kehilangan kendali. Jalur Sumatera akan segera menjadi medan perang spiritual. Truk yang dikendarai Naila mulai memasuki kawasan Jambi. Jalanan sempit, berlubang, dan penuh tanjakan. Ia harus ekstra hati-hati. Sementara di balik bukit, sekelompok preman bersenjata tajam mulai bersiaga. Mereka telah diberi perintah langsung dari Codet, hentikan truk milik supir. Cantik itu, hidup atau mati. Di dalam truk, liontin kayu cendanan Naila mulai berdenyut perlahan. Pertanda ada energi kotor mendekat. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Ia menekan gas truk lebih keras. Mata tajamnya menyapu setiap tikungan curam. 3 motor preman menyergap dari arah depan. 1 dari belakang. Mereka memaksa truk berhenti. Namun saat mereka mendekat, tubuh mereka mulai merasa panas, telinga berdenging, dan tiba-tiba, mereka melihat wajah Naila berubah jadi kobaran api. Teriakan histeris menggema. Salah satu preman loncat ke semak-semak, matanya putih, mulutnya mengigau. Jangan dekati dia. Dia bukan manusia. Namun dua lainnya memaksa naik ke truk dan mencoba membuka pintu. Saat tangan mereka menyentuh bodi truk, kilatan cahaya putih meledak, membuat keduanya terpental sejauh 5 meter. Truk itu rupanya dilapisi perlindungan spiritual oleh ajian rawa rontek, siapapun berniat jahat akan ditolak secara gaib. Naila menghentikan truk dan turun pelan. Ia berdiri di atas tanah dengan aura tenang, namun kuat. Pulanglah, ini bukan urusan kalian. Kalau tetap maksa, tubuh kalian tak akan kembali utuh. Preman-preman itu kabur terbirit-birit. Dari balik pohon, ada mata yang menyaksikan semuanya. Itu adalah Bayawak, tangan kanan Codet, yang segera melaporkan kejadian ini. Bos, kita salah target. Cewek ini bawa ajian, berat banget. Bahkan tanah di sekitarnya bergetar. Codet tersenyum bengis. Justru itu menarik, Bayawak. Dia bukan mangsa, tapi tantangan. Aku sendiri yang akan menjemput ajalnya.
Codet bukan preman sembarangan. Namanya ditakuti dari Lampung sampai ke Aceh. Tubuhnya penuh tato, wajahnya cacat bekas sayatan golok, dan matanya hanya satu, yang satu lagi ditusuk saat bertarung dengan pendekar tua di masa lalu. Ia tinggal di markas bekas gudang di pinggir hutan di kawasan Muara Bungo. Malam itu, Codet mengumpulkan semua anak buahnya. Kita hadapi iblis perempuan itu dengan kekuatan lebih besar. Aku akan datangkan orang lama, Mbah Gentong. Mbah Gentong adalah dukun hitam sakti yang tinggal di kaki Gunung Kerinci. Konon, ia bisa membangkitkan roh-roh prajurit kuno dan mengirim mereka untuk menyerang target. Saat Mbah Gentong tiba, langit berubah kelam. Burung-burung beterbangan menjauh. Ia membawa satu kendi darah dan tulang manusia yang sudah dibakar. Siapakah yang harus dilenyapkan? Tanya Mbah Gentong. Codet menjawab pelan, supir truk cantik pemilik ajian Rawa Rontek. Wajah Mbah Gentong langsung tegang. Rawa Rontek, ilmu itu dilarang oleh Dewan Leluhur. Siapa pemiliknya? Codet tak menjawab, tapi ia memberikan satu helai rambut Naila yang berhasil diambil anak buahnya saat kejadian di tikungan. Ritual dimulai, darah tumpah, mantra dilantunkan, tapi saat roh dipanggil, suara menggelegar terdengar dari langit. Rawa Rontek tak bisa disentuh oleh ilmu gelap. Kalian akan dibakar sebelum dia disentuh. Tiba-tiba, kendi darah meledak. Mbah Gentong terpental dan wajahnya melepuh. Gila, ini bukan manusia biasa. Ini titisan roh pelindung tanah Sunda. Jeritnya sebelum pingsan. Codet murka. Kalau ilmu tidak bisa, aku akan habisi dia dengan tangan sendiri. Aku juga pernah punya ajian Rawa Rontek, tapi aku buang karena kutukannya. Sekarang semua anak buahnya gemetar. Codet sudah mulai kehilangan kendali. Jalur Sumatera akan segera menjadi medan perang spiritual. Pagi menjelang saat Naila memasuki wilayah hutan antara Lubuk Linggau dan Lahat. Jalanan sunyi, kabut turun, dan truknya mulai terasa berat. Liontin Rawa Rontek mulai terasa panas, pertanda bahaya tak jauh dari situ. Di KM 109, jalan tertutup oleh pohon tumbang secara misterius. Naila turun, memeriksa, tapi tiba-tiba, 20 orang preman bertopeng muncul dari balik semak-semak, bersenjatakan celurit dan kayu. Mereka mengepung truknya tanpa kata. Salah, satu dari mereka berseru, kalau mau selamat, tinggalin truk, cantik. Naila memandang mereka satu persatu. Aku cuma lewat, jangan buka gerbang maut kalian sendiri. Tapi mereka tertawa, tak tahu dengan siapa mereka berurusan. 3 preman menyerbu. Naila hanya mengangkat tangannya, dan saat itu juga angin kencang berputar, menciptakan pusaran yang mengangkat tubuh ketiganya ke udara, lalu membanting mereka seperti boneka kayu. Panikan, yang lain ikut menyerang. Tapi satu persatu terpelanting. Beberapa melihat sosok gaib muncul di belakang Naila, wanita tua berambut api, bersenjatakan tombak kabut. Itu adalah roh penjaga Rawa Rontek yang bangkit karena niat jahat mereka. Hanya satu yang selamat dan lari terbirit-birit sambil menjerit, itu bukan orang. Itu, arwah berkendara truk. Naila menoleh ke truknya, tersenyum kecil. Kalian salah jalan, dan salah orang. Truknya kembali melaju, melindas darah di jalanan yang mulai mengering. Codet, yang mendengar kabar kegagalan ini, melempar botol kaca ke dinding. Sudah cukup, aku sendiri yang akan menghentikannya. Dan jika perlu, akan kupanggil roh pembelot Rawa Rontek itu. Di malam gelap di padang panjang, Codet berdiri di depan cermin retak dalam ruangannya. Ia membuka kemejanya, memperlihatkan dada penuh luka hitam mengering, bekas ajian Rawa Rontek yang gagal ia kuasai di masa lalu. Ternyata Codet adalah murid kakek Naila yang membelot. Dulu, ia mencuri naskah Rawa Rontek dan mencoba melakukan ritual penguasaan sendiri. Tapi karena tidak bersih hati, tubuhnya ditolak ajian itu. Satu matanya hilang, dan luka di dadanya tak pernah sembuh. Ia menyimpan dendam terhadap gurunya, dan kini melihat kesempatan balas dendam lewat cucunya. Kau akan rasakan murkaku, Naila, gumamnya sambil menyiram tubuhnya dengan minyak lenyap dari kuburan lama. Sementara itu, Naila singgah di sebuah masjid kecil di Bukit Tinggi. Ia bertemu dengan seorang ulama tua yang melihat aura gelap mengikutinya. Nak, ajianmu mulai menyerap dosa-dosa orang lain. Hati-hati, jika tidak kau akan menjadi wadah dendam dunia. Naila mulai merasakan tubuhnya berat. Setiap dia menggunakan Rawa Rontek, beban emosinya makin kuat. Tapi ia tak bisa mundur. Jalan Sumatera masih panjang, dan Codet kini mulai bergerak langsung ke arahnya.
Codet mengirim pesan lewat radio jalur truk, untuk supir cantik bermata tajam, aku tunggu kau di bukit barisan. Kalau kau berani, datang. Tapi jangan bawa nyawa lain bersamamu. Naila tak membalas, ia hanya memutar liontinnya sekali. Angin kembali berhembus, dan kilatan merah terlihat dari cermin truk. Roh rawa rontek mulai tak sabar. Dan Codet, sudah siap bertarung hingga salah satu dari mereka hancur selamanya. Pagi menjelang saat Naila memasuki wilayah hutan antara Lubuk Linggau dan Lahat. Jalanan sunyi, kabut turun, dan truknya mulai terasa berat. Liontin rawa rontek mulai terasa panas, pertanda bahaya tak jauh dari situ. Di KM 109, jalan tertutup oleh pohon tumbang secara misterius. Naila turun, memeriksa, tapi tiba-tiba, 20 orang preman bertopeng muncul dari balik semak-semak, bersenjatakan celurit dan kayu. Mereka mengepung truknya tanpa kata. Salah satu dari mereka berseru, kalau mau selamat, tinggalin truk, cantik. Naila memandang mereka satu persatu. Aku cuma lewat, jangan buka gerbang maut kalian sendiri. Tapi mereka tertawa, tak tahu dengan siapa mereka berurusan. 3 preman menyerbu, Naila hanya mengangkat tangannya, dan saat itu juga angin kencang berputar, menciptakan pusaran yang mengangkat tubuh ketiganya ke udara, lalu membanting mereka seperti boneka kayu. Panikan, yang lain ikut menyerang. Tapi satu persatu terpelanting. Beberapa melihat sosok gaib muncul di belakang Naila, wanita tua berambut api, bersenjatakan tombak kabut. Itu adalah roh penjaga rawa rontek yang bangkit karena niat jahat mereka. Hanya satu yang selamat dan lari terbirit-birit sambil menjerit. Itu bukan orang. Itu, arwah berkendara truk. Naila menoleh ke truknya, tersenyum kecil. Kalian salah jalan, dan salah orang. Truknya kembali melaju, melindas darah di jalanan yang mulai mengering. Codet, yang mendengar kabar kegagalan ini, melempar botol kaca ke dinding. Sudah cukup, aku sendiri yang akan menghentikannya. Dan jika perlu, akan kupanggil roh pembelot rawa rontek itu. Di malam gelap di padang panjang, Codet berdiri di depan cermin retak dalam ruangannya. Ia membuka kemejanya, memperlihatkan dada penuh luka hitam mengering, bekas ajian rawa rontek yang gagal ia kuasai di masa lalu. Ternyata Codet adalah murid kakek Naila yang membelot. Dulu, ia mencuri naskah rawa rontek dan mencoba melakukan ritual penguasaan sendiri. Tapi karena tidak bersih hati, tubuhnya ditolak ajian itu. Satu matanya hilang, dan luka di dadanya tak pernah sembuh. Ia menyimpan dendam terhadap gurunya, dan kini melihat kesempatan balas dendam lewat cucunya. Kau akan rasakan murkaku, Naila, gumamnya sambil menyiram tubuhnya dengan minyak lenyap dari kuburan lama. Sementara itu, Naila singgah di sebuah masjid kecil di Bukit Tinggi. Ia bertemu dengan seorang ulama tua yang melihat aura gelap mengikutinya. Nak, ajianmu mulai menyerap dosa-dosa orang lain. Hati-hati, jika tidak kau akan menjadi wadah dendam dunia. Naila mulai merasakan tubuhnya berat. Setiap dia menggunakan rawa rontek, beban emosinya makin kuat. Tapi ia tak bisa mundur. Jalan Sumatera masih panjang, dan Codet kini mulai bergerak langsung ke arahnya. Codet mengirim pesan lewat radio jalur truk, untuk supir cantik bermata tajam, aku tunggu kau di bukit barisan. Kalau kau berani, datang. Tapi jangan bawa nyawa lain bersamamu. Naila tak membalas, ia hanya memutar liontinnya sekali. Angin kembali berhembus, dan kilatan merah terlihat dari cermin truk. Roh rawa rontek mulai tak sabar. Dan Codet, sudah siap bertarung hingga salah satu dari mereka hancur selamanya. Langit mendung menggantung saat Naila memasuki kawasan Bukit Barisan. Suara gemuruh petir seperti menyambut pertempuran yang akan datang. Di kejauhan, Codet sudah menunggu di sebuah tikungan legendaris yang sering jadi lokasi kecelakaan truk tanjakan setan. Codet berdiri tegak di tengah jalan, membawa tongkat besi warisan leluhurnya. Di sekelilingnya berdiri para anak buah terakhir yang paling setia. Wajah mereka tak asing bagi dunia gelap lintas Sumatera, mantan jagal, bekas pembunuh bayaran, hingga dukun pembelot. Begitu Naila melihat sosok Codet, liontin rawa rontek di lehernya langsung bersinar merah darah. Kau, murid yang dibuang oleh leluhurku, gumamnya pelan, tapi penuh amarah. Codet hanya tertawa dingin, dan kau, hanya sisa darah tua yang kubakar dulu. Codet melempar tongkatnya ke tanah. Sebuah ledakan tanah muncul, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang menggumpal membentuk sosok raksasa, roh dendam Codet yang dikurung selama belasan tahun, kini ia lepas untuk membalas segalanya.
Naila membuka kedua tangannya, dan api putih muncul dari liontinnya. Sosok wanita bermata merah bangkit dari belakangnya, menari dalam api yang membakar daun dan rumput di sekitarnya. Dua kekuatan bertabrakan, hitam dan putih, dendam dan penjaga. Pertarungan tidak hanya fisik, tapi spiritual. Asap dan cahaya saling menyerang di udara. Tanah retak, batu-batu melayang, udara seperti terhisap kepusaran gaib yang menjerit dari dimensi lain. Anak buah Codet mulai roboh satu persatu, muntah darah tanpa tahu sebabnya. Codet maju sendiri. Ia membuka bajunya, menampakkan tubuh dengan simbol-simbol kutukan. Aku juga pernah memiliki rawa rontek, Naila. Tapi aku lepaskan, karena aku tidak ingin tunduk pada aturan. Naila menjawab dingin, dan karena itu, kau hanya sisa dari kekuatan yang kau hianati. Lalu keduanya melompat ke tengah pusaran, dan dunia seakan terdiam. Di saat itulah, roh leluhur rawa rontek benar-benar bangkit. Suaranya mengguncang langit, yang tak suci akan binasa, yang murni akan bertahan. Pertarungan dahsyat itu membuat keheningan menyelimuti jalur Sumatera. Dalam radius 2 km, semua radio mati, sinyal hilang, dan waktu seakan berhenti. Para supir lain yang melihat dari kejauhan hanya bisa memandang ke langit, tempat kilatan merah dan putih bertabrakan seperti badai petir. Tiba-tiba dari api yang membumbung tinggi, muncul sosok wanita tua berambut putih panjang. Ia berjalan perlahan melewati bara api, tangannya membawa tongkat berukir. Wajahnya adalah wajah Naila, tapi versi yang lebih tua, dan jauh lebih mengerikan. Itulah dia, penjelmaan penjaga rawa rontek, ujar salah satu supir yang sedang berdoa di pinggir jalan. Legenda itu nyata, bisiknya sambil gemetar. Sosok itu dikenal dalam dongeng Jawa Barat sebagai ibu penjaga terakhir, roh tertinggi pelindung rawa rontek. Codet yang masih berdiri goyah, mulai menyadari sesuatu. Sosok itu adalah roh dari ilmu yang ia hianati. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai melepuh. Simbol di dadanya berubah jadi luka terbakar. Ia berteriak seperti kesetanan, "Aku bukan muridmu lagi, aku, penguasa." Namun roh itu mendekatinya, menyentuh dahinya. Dalam sekejap, Codet melihat kembali seluruh dosanya, pembantaian, pengkhianatan, pemerasan, hingga saat ia mencoba membunuh gurunya sendiri. Matanya mendadak basah. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Sementara itu, Naila berdiri diam. Api mengelilinginya, tapi tubuhnya tak terbakar. Ia seperti berada di dimensi lain, menyatu dengan kekuatan rawa rontek sepenuhnya. Seluruh jalur Sumatera kini hanya punya satu penjaga, dan itu adalah dia. Setelah Codet roboh dan tubuhnya membatu menjadi abu, roh rawa rontek kembali masuk ke liontin di leher Naila. Angin berhenti, suara hutan kembali terdengar, dan para supir di jalur itu mulai turun dari kendaraan, bersujud ke arah truk Naila yang masih menyala tapi tak terbakar. Hari itu, seluruh lintas Sumatera mencatat sejarah, sosok wanita dalam api yang menyelamatkan mereka dari tirani Codet. Tapi pertarungan belum selesai, karena ternyata ada satu bahaya yang lebih besar menanti di ujung perjalanan Naila. Langit mendung menggantung saat Naila memasuki kawasan Bukit Barisan. Suara gemuruh petir seperti menyambut pertempuran yang akan datang. Di kejauhan, Codet sudah menunggu di sebuah tikungan legendaris yang sering jadi lokasi kecelakaan truk tanjakan setan. Codet berdiri tegak di tengah jalan, membawa tongkat besi warisan leluhurnya. Di sekelilingnya berdiri para anak buah terakhir yang paling setia. Wajah mereka tak asing bagi dunia gelap lintas Sumatera, mantan jagal, bekas pembunuh bayaran, hingga dukun pembelot. Begitu Naila melihat sosok Codet, liontin rawa rontek di lehernya langsung bersinar merah darah. "Kau, murid yang dibuang oleh leluhurku," gumamnya pelan, tapi penuh amarah. Codet hanya tertawa dingin, "Dan kau, hanya sisa darah tua yang kubakar dulu." Codet melempar tongkatnya ke tanah. Sebuah ledakan tanah muncul, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang menggumpal membentuk sosok raksasa, roh dendam Codet yang dikurung selama belasan tahun, kini ia lepas untuk membalas segalanya. Naila membuka kedua tangannya, dan api putih muncul dari liontinnya. Sosok wanita bermata merah bangkit dari belakangnya, menari dalam api yang membakar daun dan rumput di sekitarnya. Dua kekuatan bertabrakan, hitam dan putih, dendam dan penjaga. Pertarungan tidak hanya fisik, tapi spiritual. Asap dan cahaya saling menyerang di udara. Tanah retak, batu-batu melayang, udara seperti terhisap kepusaran gaib yang menjerit dari dimensi lain.
Anak buah Codet mulai roboh satu persatu, muntah darah tanpa tahu sebabnya. Codet maju sendiri. Ia membuka bajunya, menampakkan tubuh dengan simbol-simbol kutukan. Aku juga pernah memiliki rawa rontek, Naila. Tapi aku lepaskan, karena aku tidak ingin tunduk pada aturan. Naila menjawab dingin, dan karena itu, kau hanya sisa dari kekuatan yang kau hianati. Lalu keduanya melompat ke tengah pusaran, dan dunia seakan terdiam. Di saat itulah, roh leluhur rawa rontek benar-benar bangkit. Suaranya mengguncang langit, yang tak suci akan binasa, yang murni akan bertahan. Pertarungan dahsyat itu membuat keheningan menyelimuti jalur Sumatera. Dalam radius 2 km, semua radio mati, sinyal hilang, dan waktu seakan berhenti. Para supir lain yang melihat dari kejauhan hanya bisa memandang ke langit, tempat kilatan merah dan putih bertabrakan seperti badai petir. Tiba-tiba dari api yang membumbung tinggi, muncul sosok wanita tua berambut putih panjang. Ia berjalan perlahan melewati bara api, tangannya membawa tongkat berukir. Wajahnya adalah wajah Naila, tapi versi yang lebih tua, dan jauh lebih mengerikan. Itulah dia, penjelmaan penjaga rawa rontek, ujar salah satu supir yang sedang berdoa di pinggir jalan. Legenda itu nyata, bisiknya sambil gemetar. Sosok itu dikenal dalam dongeng Jawa Barat sebagai ibu penjaga terakhir, roh tertinggi pelindung rawa rontek. Codet yang masih berdiri goyah, mulai menyadari sesuatu. Sosok itu adalah roh dari ilmu yang ia hianati. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai melepuh. Simbol di dadanya berubah jadi luka terbakar. Ia berteriak seperti kesetanan, "Aku bukan muridmu lagi, aku, penguasa." Namun roh itu mendekatinya, menyentuh dahinya. Dalam sekejap, Codet melihat kembali seluruh dosanya, pembantaian, pengkhianatan, pemerasan, hingga saat ia mencoba membunuh gurunya sendiri. Matanya mendadak basah. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Sementara itu, Naila berdiri diam. Api mengelilinginya, tapi tubuhnya tak terbakar. Ia seperti berada di dimensi lain, menyatu dengan kekuatan rawa rontek sepenuhnya. Seluruh jalur Sumatera kini hanya punya satu penjaga, dan itu adalah dia. Setelah Codet roboh dan tubuhnya membatu menjadi abu, roh rawa rontek kembali masuk ke liontin di leher Naila. Angin berhenti, suara hutan kembali terdengar, dan para supir di jalur itu mulai turun dari kendaraan, bersujud ke arah truk Naila yang masih menyala tapi tak terbakar. Hari itu, seluruh lintas Sumatera mencatat sejarah, sosok wanita dalam api yang menyelamatkan mereka dari tirani Codet. Tapi pertarungan belum selesai, karena ternyata ada satu bahaya yang lebih besar menanti di ujung perjalanan Naila. 1 minggu sebelum pertarungan maut itu, Codet sebenarnya telah menyadari bahwa ilmunya tidak akan cukup menandingi kekuatan rawa rontek. Tapi egonya terlalu besar untuk mengaku kalah. Ia menghilang dari markas selama 2 hari, masuk ke dalam hutan Bukit Beringin, tempat diasingkannya ilmu terlarang bernama Ajian Pancer Jirat, ilmu pengikat roh jahat untuk disatukan dalam tubuh manusia. Saat kembali, wajah Codet sudah berubah. Matanya tak lagi satu, tapi 2, tapi bukan mata manusia. Satu merah menyala, satu lagi hitam kelam. Suaranya seperti 2 orang berbicara bersamaan. Ia tidak lagi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya jin. Semua anak buahnya takut, tapi karena terikat oleh sumpah darah, mereka tak bisa lari. Codet memimpin mereka menyisir jalanan lintas Sumatera, membakar pos-pos logistik, dan menyiksa supir-supir yang menolak memberi upeti. Mayat bergelimpangan, jalur kembali menjadi jalur neraka. Cari dia, supir truk perempuan itu. Aku ingin darahnya membasahi roda-roda lintas Sumatera. Teriak, Codet, kini disebut sebagai Codet Dua Dunia oleh para pengikutnya. Ia telah menjadi sosok setengah arwah, yang tubuhnya hanya bisa dihancurkan oleh rawa rontek sejati. Sementara itu, Naila masih melanjutkan perjalanannya. Setelah pertarungan di Bukit Barisan, ia tak merasa lega. Liontin di lehernya mulai menghitam sebagian. Itu pertanda bahwa ajian rawa rontek telah menyerap kekuatan lawan yang teramat gelap, dan kini menekan balik ke pemiliknya. Di sebuah masjid tua di Solok, seorang kiai tua memandangi Naila. "Nak, kau bukan hanya pewaris rawa rontek, kau juga kini jadi penjaga perbatasan dunia manusia dan dunia jin." Naila terdiam, bebannya tak lagi sekadar membawa muatan, tapi menjaga keseimbangan semesta. Malamnya, saat di tengah perjalanan, langit berubah merah darah. Truk-truk berhenti. Di tengah jalan raya muncul tulisan terbakar di aspal, "Aku belum tumbang." Codet kembali,
lebih mengerikan dari sebelumnya, dan kini siap menghancurkan siapapun yang berdiri di jalurnya. Naila menghentikan truknya di tanjakan terjal dekat Danau Toba. Di sana, cahaya biru mulai muncul dari liontinnya. Ia tahu, Codet sudah mendekat. Tapi kali ini, bukan hanya Codet yang datang, roh-roh para preman Sumatera yang tewas oleh rawa rontek juga ikut bangkit, terikat oleh dendam. Angin berhenti, kabut tebal turun. Dari arah hutan pinus, muncul Codet dalam wujud yang hampir tak dikenali. Kulitnya pucat, tubuhnya lebih tinggi, dan di punggungnya tumbuh duri-duri hitam seperti paku besi. Kita bertemu lagi, Naila. Kali ini, aku yang akan jadi legenda. Naila turun dari truk. Ia mengenakan jubah pemberian kakeknya, jubah putih dengan motif api dan batu. Kalau kau memang ingin jadi legenda, pastikan kau tak dilupakan karena kebusukanmu, katanya tenang. Pertarungan dimulai, bukan lagi sekadar pukulan atau bacokan gaib, tapi adu jiwa. Roh rawa rontek muncul di belakang Naila, membawa cahaya suci, sementara roh pengikat Codet mengamuk seperti badai merah hitam yang membakar hutan pinus. Tanah retak, Danau Toba beriak meski tidak ada angin. Suara jeritan ribuan roh berkumpul di langit. Para supir yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berdoa. Ini bukan pertarungan manusia, ini adalah benturan dua kekuatan alam yang telah menanti sejak ratusan tahun lalu. Codet menyerang dengan pusaran api hitam dari mulutnya. Tapi Naila membentangkan tangannya, mengubah api itu menjadi hujan cahaya yang menyapu sekeliling. Kau tidak akan menyentuh satupun jiwa tak berdosa lagi, bisiknya, sambil menatap lurus ke mata Codet. Pertarungan terus berlanjut hingga waktu seakan berhenti. Dunia menjadi bisu, dan hanya dua nama yang kini bergema di antara roh-roh penjaga jalur Sumatera, Codet si Raja Neraka Jalanan, dan Naila sang penjaga api yang tak bisa mati. 1 minggu sebelum pertarungan maut itu, Codet sebenarnya telah menyadari bahwa ilmunya tidak akan cukup menandingi kekuatan rawa rontek. Tapi egonya terlalu besar untuk mengaku kalah. Ia menghilang dari markas selama 2 hari, masuk ke dalam hutan Bukit Beringin, tempat diasingkannya ilmu terlarang bernama Ajian Pancer Jirat, ilmu pengikat roh jahat untuk disatukan dalam tubuh manusia. Saat kembali, wajah Codet sudah berubah. Matanya tak lagi 1, tapi 2, tapi bukan mata manusia. 1 merah menyala, 1 lagi hitam kelam. Suaranya seperti 2 orang berbicara bersamaan. Ia tidak lagi manusia, tapi juga bukan sepenuhnya jin. Semua anak buahnya takut, tapi karena terikat oleh sumpah darah, mereka tak bisa lari. Codet memimpin mereka menyisir jalanan lintas Sumatera, membakar pos-pos logistik, dan menyiksa supir-supir yang menolak memberi upeti. Mayat bergelimpangan, jalur kembali menjadi jalur neraka. Cari dia, supir truk perempuan itu, aku ingin darahnya membasahi roda-roda lintas Sumatera. Teriak Codet, kini disebut sebagai Codet Dua Dunia oleh para pengikutnya. Ia telah menjadi sosok setengah arwah, yang tubuhnya hanya bisa dihancurkan oleh rawa rontek sejati. Sementara itu, Naila masih melanjutkan perjalanannya. Setelah pertarungan di Bukit Barisan, ia tak merasa lega. Liontin di lehernya mulai menghitam sebagian. Itu pertanda bahwa ajian rawa rontek telah menyerap kekuatan lawan yang teramat gelap, dan kini menekan balik ke pemiliknya. Di sebuah masjid tua di Solok, seorang kiai tua memandangi Naila. Nak, kau bukan hanya pewaris rawa rontek, kau juga kini jadi penjaga perbatasan dunia manusia dan dunia jin. Naila terdiam, bebannya tak lagi sekadar membawa muatan, tapi menjaga keseimbangan semesta. Malamnya, saat di tengah perjalanan, langit berubah merah darah. Truk-truk berhenti, di tengah jalan raya muncul tulisan terbakar di aspal, aku belum tumbang. Codet kembali, lebih mengerikan dari sebelumnya, dan kini siap menghancurkan siapapun yang berdiri di jalurnya. Naila menghentikan truknya di tanjakan terjal dekat Danau Toba. Di sana, cahaya biru mulai muncul dari liontinnya. Ia tahu, Codet sudah mendekat. Tapi kali ini, bukan hanya Codet yang datang, roh-roh para preman Sumatera yang tewas oleh rawa rontek juga ikut bangkit, terikat oleh dendam. Angin berhenti, kabut tebal turun. Dari arah hutan pinus, muncul Codet dalam wujud yang hampir tak dikenali. Kulitnya pucat, tubuhnya lebih tinggi, dan di punggungnya tumbuh duri-duri hitam seperti paku besi. Kita bertemu lagi, Naila. Kali ini, aku yang akan jadi legenda. Naila turun dari truk. Ia mengenakan jubah pemberian kakeknya, jubah putih dengan motif api dan batu. Kalau kau memang ingin jadi legenda, pastikan kau tak dilupakan karena kebusukanmu,
katanya tenang. Pertarungan dimulai. Bukan lagi sekadar pukulan atau bacokan gaib, tapi adu jiwa. Roh rawa rontek muncul di belakang Naila, membawa cahaya suci, sementara roh pengikat codet mengamuk seperti badai merah hitam yang membakar hutan pinus. Tanah retak, danau toba beriak meski tidak ada angin. Suara jeritan ribuan roh berkumpul di langit. Para supir yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berdoa. Ini bukan pertarungan manusia, ini adalah benturan dua kekuatan alam yang telah menanti sejak ratusan tahun lalu. Codet menyerang dengan pusaran api hitam dari mulutnya. Tapi Naila membentangkan tangannya, mengubah api itu menjadi hujan cahaya yang menyapu sekeliling. Kau tidak akan menyentuh satupun jiwa tak berdosa lagi, bisiknya, sambil menatap lurus ke mata Codet. Pertarungan terus berlanjut hingga waktu seakan berhenti. Dunia menjadi bisu, dan hanya dua nama yang kini bergema di antara roh-roh penjaga jalur Sumatera, Codet si Raja Neraka Jalanan, dan Naila sang penjaga api yang tak bisa mati. Suara ledakan spiritual bergema di perbatasan Sumatera Utara. Udara membeku, awan berputar seperti pusaran badai. Di tengah jalan, tubuh Codet melayang, terikat oleh kekuatan dari ajian pancer jirat, sementara wajahnya retak seperti topeng tanah liat. Naila berdiri kokoh dengan nafas teratur. Matanya menyala terang, bukan karena marah, tapi karena jiwa rawa rontek ini sudah sepenuhnya melebur dalam dirinya. Kau bukan lagi manusia, Codet. Tapi bukan berarti kau tak bisa dihancurkan, katanya, tenang namun menusuk. Codet menghentakkan tangannya, dan dari tanah muncul makhluk-makhluk hitam berbentuk manusia tanpa wajah. Mereka adalah roh-roh preman yang mati dengan dendam, dikutuk jadi pasukan penghisap jiwa. Mereka menyerbu Naila dari segala arah. Namun Naila tak gentar, ia menjejak tanah, dan dari kakinya menyembur cahaya putih membentuk lingkaran perlindungan. Makhluk-makhluk itu terpanggang seketika, tubuh mereka mencair dan menghilang ke tanah. Codet memekik kesal, kau curang. Kau dibantu LELEHUR. Naila mengangkat tangan kanannya, dan api rawa rontek membentuk tombak cahaya. Ia melemparkannya tepat ke dada Codet. Tubuh Codet terpental jauh, menghantam batu besar. Tapi saat debu menghilang, Codet masih berdiri, meski tubuhnya mulai patah-patah. Kau tidak bisa membunuhku, karena aku adalah separuh dari ajian itu juga. Codet lalu membuka pakaiannya dan memperlihatkan luka besar di dadanya yang berbentuk seperti mata tertutup. Luka itu hidup, dan mulai membuka perlahan, mengeluarkan asap pekat dan suara rintihan. Naila terkejut, itu adalah lambang perjanjian terlarang, hasil pencurian sebagian inti ajian rawa rontek oleh Codet saat masih muda. Berarti dia tidak hanya murid terkutuk, tapi juga pengkhianat yang mencuri sebagian jiwa dari ajian itu sendiri. Langit mendadak gelap, sebuah suara perempuan tua menggema dari liontin Naila, jika tak kau kembalikan, anakku, rawa rontek akan pecah, dan dunia ini terbuka pada kehancuran. Naila pun menyadari, bukan hanya melawan Codet, tapi juga menyelamatkan keseimbangan semesta. Di balik jeritan Codet, masa lalu terbuka. Bertahun-tahun lalu, saat masih remaja, Codet adalah murid terpandai dari Kiai Rengganis, kakek Naila. Ia dipercaya menjaga naskah rawa rontek, namun hatinya dipenuhi iri dan ambisi. Ia ingin menguasai ajian itu untuk menjadi raja dunia hitam. Codet mencuri intisari rawa rontek yang disimpan dalam kendi perak di ruang pusaka. Namun saat ia mencoba menyatu dengan ajian itu secara paksa, tubuhnya ditolak. Mata kanannya meledak, kulitnya terbakar dari dalam. Kakek Naila datang dan menyelamatkannya, tapi sebagai hukuman, Codet diusir dan dikutuk tidak bisa mati secara utuh. Aku hanya ingin menjadi besar dan dikenang, teriak Codet kini, dalam pertempuran. Tapi Naila hanya menggeleng, kau hanya jadi legenda kegelapan, yang tubuhnya disanggah oleh kebencian. Di tengah pertarungan, luka di dada Codet mulai terbuka sepenuhnya. Dari dalam luka itu keluar bayangan hitam menyerupai Codet muda, roh kebencian yang hidup dalam dirinya. Bayangan itu menyerang Naila, berusaha merasukinya dan mengambil alih rawa rontek. Tapi Naila menutup matanya, memusatkan kekuatan. Ia memanggil roh-roh leluhur rawa rontek, sosok-sosok suci berpakaian putih yang muncul dari balik langit. Mereka melingkari Naila, dan dari atas kepala, muncul cahaya menyilaukan berbentuk mandala api. Bayangan Codet muda menjerit saat terkena cahaya itu. Ia meleleh perlahan dan menghilang. Luka di dada Codet menutup paksa, membuat tubuhnya kejang hebat. Codet roboh, tubuhnya mulai membatu seperti arca. Dalam kepanikan, Codet berkata lirih,
"Maafkan aku, Guru, aku hanya takut dilupakan." Naila mendekat, meletakkan tangannya di kepala Codet. "Semua jiwa bisa dimaafkan, tapi tak semua bisa kembali." Tubuh Codet menghitam, lalu hancur menjadi debu yang terbang ke langit. Semua roh yang selama ini ia perbudak ikut lenyap bersamanya. Dan jalur lintas Sumatera, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terasa sunyi dan damai. Suara ledakan spiritual bergema di perbatasan Sumatera Utara. Udara membeku, awan berputar seperti pusaran badai. Di tengah jalan, tubuh Codet melayang, terikat oleh kekuatan dari ajian pancer jirat, sementara wajahnya retak seperti topeng tanah liat. Naila berdiri kokoh dengan nafas teratur. Matanya menyala terang, bukan karena marah, tapi karena jiwa rawa rontek ini sudah sepenuhnya melebur dalam dirinya. "Kau bukan lagi manusia, Codet. Tapi bukan berarti kau tak bisa dihancurkan," katanya, tenang namun menusuk. Codet menghentakkan tangannya, dan dari tanah muncul makhluk-makhluk hitam berbentuk manusia tanpa wajah. Mereka adalah roh-roh preman yang mati dengan dendam, dikutuk jadi pasukan penghisap jiwa. Mereka menyerbu Naila dari segala arah. Namun Naila tak gentar, ia menjejak tanah, dan dari kakinya, menyembur cahaya putih membentuk lingkaran perlindungan. Makhluk-makhluk itu terpanggang seketika, tubuh mereka mencair dan menghilang ke tanah. Codet memekik kesal, "Kau curang. Kau dibantu LELEHUR." Naila mengangkat tangan kanannya, dan api rawa rontek membentuk tombak cahaya. Ia melemparkannya tepat ke dada Codet. Tubuh Codet terpental jauh, menghantam batu besar. Tapi saat debu menghilang, Codet masih berdiri, meski tubuhnya mulai patah-patah. "Kau tidak bisa membunuhku, karena aku adalah separuh dari ajian itu juga." Codet lalu membuka pakaiannya dan memperlihatkan luka besar di dadanya yang berbentuk seperti mata tertutup. Luka itu hidup, dan mulai membuka perlahan, mengeluarkan asap pekat dan suara rintihan. Naila terkejut, itu adalah lambang perjanjian terlarang, hasil pencurian sebagian inti ajian rawa rontek oleh Codet saat masih muda. Berarti dia tidak hanya murid terkutuk, tapi juga pengkhianat yang mencuri sebagian jiwa dari ajian itu sendiri. Langit mendadak gelap, sebuah suara perempuan tua menggema dari liontin Naila, "Jika tak kau kembalikan, anakku, rawa rontek akan pecah, dan dunia ini terbuka pada kehancuran." Naila pun menyadari, bukan hanya melawan Codet, tapi juga menyelamatkan keseimbangan semesta. Di balik jeritan Codet, masa lalu terbuka. Bertahun-tahun lalu, saat masih remaja, Codet adalah murid terpandai dari Kiai Rengganis, kakek Naila. Ia dipercaya menjaga naskah rawa rontek, namun hatinya dipenuhi iri dan ambisi. Ia ingin menguasai ajian itu untuk menjadi raja dunia hitam. Codet mencuri intisari rawa rontek yang disimpan dalam kendi perak di ruang pusaka. Namun saat ia mencoba menyatu dengan ajian itu secara paksa, tubuhnya ditolak. Mata kanannya meledak, kulitnya terbakar dari dalam. Kakek Naila datang dan menyelamatkannya, tapi sebagai hukuman, Codet diusir dan dikutuk tidak bisa mati secara utuh. "Aku hanya ingin menjadi besar dan dikenang," teriak Codet kini, dalam pertempuran. Tapi Naila hanya menggeleng, "Kau hanya jadi legenda kegelapan, yang tubuhnya disanggah oleh kebencian." Di tengah pertarungan, luka di dada Codet mulai terbuka sepenuhnya. Dari dalam luka itu keluar bayangan hitam menyerupai Codet muda, roh kebencian yang hidup dalam dirinya. Bayangan itu menyerang Naila, berusaha merasukinya dan mengambil alih rawa rontek. Tapi Naila menutup matanya, memusatkan kekuatan. Ia memanggil roh-roh leluhur rawa rontek, sosok-sosok suci berpakaian putih yang muncul dari balik langit. Mereka melingkari Naila, dan dari atas kepala, muncul cahaya menyilaukan berbentuk mandala api. Bayangan Codet muda menjerit saat terkena cahaya itu. Ia meleleh perlahan dan menghilang. Luka di dada Codet menutup paksa, membuat tubuhnya kejang hebat. Codet roboh, tubuhnya mulai membatu seperti arca. Dalam kepanikan, Codet berkata lirih, "Maafkan aku, Guru, aku hanya takut dilupakan." Naila mendekat, meletakkan tangannya di kepala Codet. "Semua jiwa bisa dimaafkan, tapi tak semua bisa kembali." Tubuh Codet menghitam, lalu hancur menjadi debu yang terbang ke langit. Semua roh yang selama ini ia perbudak ikut lenyap bersamanya. Dan jalur lintas Sumatera, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terasa sunyi dan damai. Setelah tubuh Codet hancur menjadi debu, Naila berdiri sendirian di atas tanah yang retak. Angin dingin berembus, namun tidak membawa kedamaian. Justru hawa mencekam makin terasa.
Langit yang tadinya cerah berubah kelam, dan suara gong tua terdengar dari arah langit. Tiba-tiba, liontin rawa rontek milik Naila bergetar hebat. Dari dalamnya keluar cahaya biru menyilaukan, lalu suara tua bergema dalam kepalanya. Codet telah mati, tapi bagian ajian yang ia curi belum kembali. Jika tak disatukan, rawa rontek akan mengamuk tanpa kendali. Naila tersentak. Ternyata kematian Codet belum menyelesaikan semuanya. Inti ajian rawa rontek telah terpecah dua, dan pecahan gelapnya kini melayang bebas, mencari tubuh baru untuk ditumpangi. Jika menyatu dengan manusia serakah, dunia bisa terbalik. Langit terbelah, kilatan api hitam meluncur ke tanah dan menghantam sebuah bukit di tepi Danau Toba. Di sana, muncul makhluk besar bertanduk emas, wajahnya menyerupai Codet, tubuhnya seperti batu terbakar. Itu adalah wujud sempurna dari bagian ajian yang tercemar, entitas yang disebut roh jagal tanpa tubuh. Para supir di bawah panik dan berlarian. Jalanan macet, semua komunikasi terputus. Naila tahu, hanya satu cara menghentikan semua ini, menggunakan ajian rawa rontek secara penuh, dengan mengorbankan satu bagian tubuhnya sebagai tumbal jiwa. Naila berdiri di atas truknya yang mulai menyatu dengan cahaya. Ia melepaskan liontin, menekannya ke dada sendiri. Aku, Naila Kirana, pewaris terakhir rawa rontek, menebus dunia ini dengan nyawaku sendiri, jika perlu, ucapnya sambil memejamkan mata. Api suci menyembur dari tubuh Naila, membentuk seekor naga putih raksasa di langit. Naga itu menukik dan menghantam makhluk bertanduk, menciptakan ledakan yang menyapu bukit dan langit seisinya. Cahaya membutakan seluruh Sumatera untuk beberapa detik. Saat semuanya mereda, hanya satu suara terdengar, roh jagal telah dikembalikan ke asalnya. Sisa malam itu menjadi sunyi. Para supir menepi, keluar dari truk mereka, dan menatap ke langit dengan mata yang masih berair. Bukit tempat ledakan terjadi kini menjadi padang tandus dengan bekas api membentuk lingkaran raksasa. Dari tengah lingkaran itu, muncul satu sosok. Tubuhnya terbakar sebagian, namun masih hidup. Itu adalah Codet dalam bentuk terakhirnya, bukan sebagai manusia, bukan juga sebagai iblis. Kini ia hanya roh kosong yang terkurung dalam tubuh lemah. Codet mencoba berjalan, tapi setiap langkah membuat tubuhnya pecah seperti tanah kering. Naila menghampirinya, tubuhnya juga mulai melemah. Wajahnya pucat, namun cahaya di matanya tetap menyala. Ini bukan balas dendam, ini keadilan, ucapnya lirih. Codet tersungkur, dan untuk pertama kalinya, menangis. Aku tak bisa kembali. Naila berlutut di depannya, tak ada jalan pulang bagi yang menolak cahaya. Tapi aku akan kunci kau di tempat yang tak bisa dijangkau manusia atau jin. Dengan kekuatan terakhirnya, Naila menggambar simbol rawa rontek di tanah dengan darahnya sendiri. Ia menancapkan liontin ke dada Codet, lalu memanggil penjaga dunia bawa dia. Kunci dia, jangan bebaskan sampai alam ini selesai. Seketika, tanah terbuka, akar-akar hitam menyembul dari bumi dan menarik Codet ke dalam kegelapan. Ia menjerit, lalu hilang. Bukit kembali tenang, langit cerah, udara terasa ringan, dan dunia tahu bahwa satu kegelapan besar telah berakhir. Naila jatuh pingsan di atas tanah yang berlumur debu dan abu Codet. Tapi senyum tipis terukir di bibirnya. Jalan lintas Sumatera, untuk pertama kalinya, bebas dari bayang-bayang premanisme dan ilmu hitam. Setelah tubuh Codet hancur menjadi debu, Naila berdiri sendirian di atas tanah yang retak. Angin dingin berembus, namun tidak membawa kedamaian. Justru hawa mencekam makin terasa. Langit yang tadinya cerah berubah kelam, dan suara gong tua terdengar dari arah langit. Tiba-tiba, liontin rawa rontek milik Naila bergetar hebat. Dari dalamnya keluar cahaya biru menyilaukan, lalu suara tua bergema dalam kepalanya. Codet telah mati, tapi bagian ajian yang ia curi belum kembali. Jika tak disatukan, rawa rontek akan mengamuk tanpa kendali. Naila tersentak, ternyata kematian Codet belum menyelesaikan semuanya. Inti ajian rawa rontek telah terpecah dua, dan pecahan gelapnya kini melayang bebas, mencari tubuh baru untuk ditumpangi. Jika menyatu dengan manusia serakah, dunia bisa terbalik. Langit terbelah, kilatan api hitam meluncur ke tanah dan menghantam sebuah bukit di tepi Danau Toba. Di sana, muncul makhluk besar bertanduk emas, wajahnya menyerupai Codet, tubuhnya seperti batu terbakar. Itu adalah wujud sempurna dari bagian ajian yang tercemar, entitas yang disebut roh jagal tanpa tubuh. Para supir di bawah panik dan berlarian. Jalanan macet, semua komunikasi terputus.
Naila tahu, hanya satu cara menghentikan semua ini, menggunakan ajian rawa rontek secara penuh, dengan mengorbankan satu bagian tubuhnya sebagai tumbal jiwa. Naila berdiri di atas truknya yang mulai menyatu dengan cahaya. Ia melepaskan liontin, menekannya ke dada sendiri. Aku, Naila Kirana, pewaris terakhir rawa rontek, menebus dunia ini dengan nyawaku sendiri, jika perlu, ucapnya sambil memejamkan mata. Api suci menyembur dari tubuh Naila, membentuk seekor naga putih raksasa di langit. Naga itu menukik dan menghantam makhluk bertanduk, menciptakan ledakan yang menyapu bukit dan langit seisinya. Cahaya membutakan seluruh Sumatera untuk beberapa detik. Saat semuanya mereda, hanya satu suara terdengar, roh jagal telah dikembalikan ke asalnya. Sisa malam itu menjadi sunyi. Para supir menepi, keluar dari truk mereka, dan menatap ke langit dengan mata yang masih berair. Bukit tempat ledakan terjadi kini menjadi padang tandus dengan bekas api membentuk lingkaran raksasa. Dari tengah lingkaran itu, muncul satu sosok. Tubuhnya terbakar sebagian, namun masih hidup. Itu adalah Codet dalam bentuk terakhirnya, bukan sebagai manusia, bukan juga sebagai iblis. Kini ia hanya roh kosong yang terkurung dalam tubuh lemah. Codet mencoba berjalan, tapi setiap langkah membuat tubuhnya pecah seperti tanah kering. Naila menghampirinya, tubuhnya juga mulai melemah. Wajahnya pucat, namun cahaya di matanya tetap menyala. Ini bukan balas dendam, ini keadilan, ucapnya lirih. Codet tersungkur, dan untuk pertama kalinya, menangis. Aku tak bisa kembali. Naila berlutut di depannya, tak ada jalan pulang bagi yang menolak cahaya. Tapi aku akan kunci kau di tempat yang tak bisa dijangkau manusia atau jin. Dengan kekuatan terakhirnya, Naila menggambar simbol rawa rontek di tanah dengan darahnya sendiri. Ia menancapkan liontin ke dada Codet, lalu memanggil penjaga dunia bawah, bawa dia. Kunci dia, jangan bebaskan sampai alam ini selesai. Seketika, tanah terbuka, akar-akar hitam menyembul dari bumi dan menarik Codet ke dalam kegelapan. Ia menjerit, lalu hilang. Bukit kembali tenang, langit cerah, udara terasa ringan, dan dunia tahu bahwa satu kegelapan besar telah berakhir. Naila jatuh pingsan di atas tanah yang berlumur debu dan abu Codet. Tapi senyum tipis terukir di bibirnya. Jalan lintas Sumatera, untuk pertama kalinya, bebas dari bayang-bayang premanisme dan ilmu hitam. Naila terbaring tak sadarkan diri di atas tanah tandus bekas pertempuran. Wajahnya pucat, tubuhnya tak bergerak. Beberapa supir yang berani mendekat segera memanggil pertolongan, namun tubuh Naila tidak bisa digerakkan, ia seolah berada dalam tidur spiritual yang dalam. Dari langit, cahaya tipis turun perlahan. Sosok roh wanita tua yang selama ini melindungi Naila, muncul di samping tubuhnya. Ia meletakkan tangannya di dahi Naila, dan berbisik, istirahatlah, anak api. Kau telah menunaikan takdirmu. Berita tentang pertempuran itu menyebar cepat. Di seluruh jalur lintas Sumatera, dari Lampung hingga Aceh, para supir mulai menyebut nama Naila sebagai penjaga jalur cahaya. Tidak ada lagi yang berani menodai jalur itu dengan premanisme atau ilmu hitam. Kakek Naila, yang sudah renta dan tinggal di kaki Gunung Tangkuban Perahu, tersenyum ketika kabar itu sampai padanya. Cucuku telah menjelma jadi legenda, lebih besar dari ilmu rawa rontek itu sendiri. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. 3 hari kemudian, tubuh Naila dibawa ke sebuah padepokan tua di Sumatera Barat, tempat para spiritualis suci berkumpul. Di sana, tubuhnya disemayamkan dalam ruang cahaya, dijaga oleh mantra suci agar roh jahat tak bisa mendekat. Namun malam keempat, sesuatu terjadi. Liontin rawa rontek yang telah berubah bentuk menjadi kristal merah terang, tiba-tiba menyala dan memecah keheningan. Tubuh Naila mulai bergerak perlahan. Jari-jarinya menegang, lalu matanya terbuka. Tapi mata itu tak seperti dulu. Kali ini, matanya bersinar lembut dan damai. Naila telah kembali, bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai penjaga gaib yang hidup di dua alam. Ia telah menyatu sepenuhnya dengan rawa rontek, tanpa dikendalikan, tanpa dikutuk. Ia bangkit, berjalan perlahan keluar padepokan. Semua orang yang melihatnya hanya bisa membungkuk dalam diam. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya rasa takzim, karena di hadapan mereka, berdiri wanita yang menantang kematian dan menang. Beberapa bulan telah berlalu, jalan lintas Sumatera kini lebih tenang. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi pembegalan, dan para preman yang tersisa pindah jalur atau bertobat.
Masyarakat menyebut perubahan ini sebagai efek Naila. Sementara itu, Naila kembali menjalankan hidupnya sebagai supir. Namun kali ini, ia tak lagi mengangkut barang biasa. Ia mengangkut obat, bantuan kemanusiaan, dan kadang membawa jenazah ke tanah leluhur. Ia jadi simbol keteguhan, bukan ketakutan. Setiap malam Jumat, para supir berkumpul di pos Sumatera Tengah, menyalakan lilin kecil, dan menceritakan ulang legenda Naila dari awal hingga akhir. Tak sedikit yang menangis, terutama supir-supir wanita, karena mereka melihat sosok Naila sebagai ibu spiritual jalur Sumatera. Liontin Rawarontek kini tidak lagi bersinar seperti dulu. Tapi ia tetap menggantung di leher Naila, sebagai pengingat bahwa ilmu bukan untuk ditakuti, tapi untuk menjaga yang lemah dan tak bersuara. Satu hari, di batas Aceh, seorang anak kecil bertanya padanya, "Bu Naila, apakah ibu takut jalan sendirian malam-malam?" Naila tersenyum dan menjawab, "Aku tak pernah sendiri. Karena di setiap roda trukku, ada doa dari para leluhur, dan dari kalian semua." Langit senja mengiringi truk Naila melaju ke utara. Angin membelai jendela, dan suara radio tua kembali hidup, memutar lagu lama, "Jalan panjang tak selalu gelap, selama ada cahaya dari keberanian." Begitulah legenda Naila Kirana, supir cantik asal Bandung, pemilik ajian Rawarontek, yang menaklukkan Codet, sang raja preman, dan menyatukan jalur Sumatera dalam cahaya keberanian dan pengorbanan.